Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novriska Matilda Nura dengan NIM 2023-120067. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Pada video kali ini saya akan menjabarkan materi teori ekonomi mikro mengenai pendekatan kardinal dengan dosen koordinator Bapak Anung Prasetyo, SE MM MMA. Dan berikut adalah penjabarannya. Apa sih pendekatan kardinal itu? Nah, pendekatan kardinal ialah salah satu cara dalam menganalisis perilaku konsumen berdasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen tersebut dapat diukur dengan satuan nominal tertentu, seperti uang, jumlah, ataupun unit. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kardinal atau cardinal approach. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Nah, selanjutnya ada utilitas. Kata utilitas sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu utility. Utilitas memiliki satuan yang disebut dengan util. Utilitas yang diperoleh dari konsumen dalam mengkonsumsi dapat berupa utilitas marginal atau marginal utility. Teori utilitas barang dan jasa tertentu tidak bisa diukur dengan skala objektif, dan serta konsumen berwenang dalam memberikan peringkat terhadap beberapa alternatif yang berbeda. Nah, selanjutnya ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Berbicara mengenai pendekatan kardinal, maka ada dua teori yang menjadi landasannya, yaitu hukum Gosen 1 yang dikemukakan oleh Hermann Heinrich Gosen berbunyi demikian. Jika pemenuhan kebutuhan akan satu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi. Tetapi setiap tambahan konsumsi satu unit barang akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Sedangkan hukum Gosen 2 menyatakan bahwa jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat kepuasan yang optimal. Tetapi jika konsumsinya berada pada saat rasio marginal utility atau MU berbanding lurus dengan harga yang sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Nah, kemudian ada ciri-ciri pendekatan kardinal. Nah, ciri-ciri pendekatan kardinal dalam analisis perilaku konsumen dibuat berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini. 1. Kepuasan diukur dalam satuan unit atau util sehingga dapat dikuantifikasi. 2. Konsumen bersifat rasional. 3. Konsumen memiliki konsistenan dalam preferensi. Setiap konsumen tidak akan berubah preferensinya terhadap suatu barang. 4. More is better. Lebih banyak lebih baik. Konsumen akan menginginkan jumlah yang lebih banyak untuk suatu barang. 5. While more is better merupakan asumsi pendekatan ini, namun hukum Gosen atau Law of Diminishing Marginal Utility berlaku, yaitu bahwa semakin banyak sesuatu barang yang dikonsumsikan, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. 6. Konsumen selalu mengusahakan banyak hal untuk mencapai kepuasan total yang maksimum. 7. Pendapatan konsumen tidak berubah atau tetap. 8. Marginal utility dari uang adalah tetap. Nah, setelah kita membahas ciri-ciri mengenai pendekatan kardinal, saya juga menyertakan dua contoh nyata mengenai pendekatan kardinal yang bisa dilihat untuk slide terakhir ini. Nah, mungkin dengan adanya contoh-contoh nyata ini, teman-teman bisa lebih memahami lagi mengenai pendekatan kardinal. Nah, sekiranya begitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan kardinal. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.